Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kobar Bimantoro, NPM 2003022009, Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas A, semester 1, mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hadis. Pada sejarah perkembangan hadis, merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis, dan masa lahirnya tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengalaman umat dari generasi ke generasi. Muhammad Hasbi As-Sadiqi membagi perkembangan hadis menjadi 7 periode, yaitu pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khulafa Ar-Rasyidin 11 Hijriah sampai 40 Hijriah, pada masa sahabat kecil atau tabi'in pada abad kedua dan ketiga Hijriah, pada mentasbihkan hadis dan menyusun kaidah-kaidahnya pada masa abad ke-7 hingga tahun 656 Hijriah, dan yang terakhir 656 Hijriah sampai sekarang. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa Nabi terkenal dengan al-wahyi wa al-takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dijelaskannya melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amalilah dan ubudiyah mereka. Hadis pada masa Khulafa Rasyidin. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa itu juga disebut dengan masa sahabat besar, karena pada masa itu perhatian para sahabat masih terfokus pada memelihara dan menyebarkan Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang, dengan kelihatannya berusaha membatasinya. Oleh karena itu, masa itu oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan periwayatan. Penulisan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa Rasyidin. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar pernah memiliki himpunan hadis Rasulullah SAW. Ibnu Hajar memastikan bahwa beliau adalah salah seorang penulis zaman jahiliyah. Putranya meriwayatkan hadis dari catatan tersebut. Al-Bukhari mengatakan bahwa catatan itu merupakan salinan dari catatan Abdullah bin Abi Aufa yang menulis sendiri hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pada masa Rasulullah SAW, tulisan Abdullah bin Amr bin Al-As termasuk sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr mencatat dari sumbernya, yakni Rasulullah sendiri, yang terhimpun beribu hadis Rasulullah SAW. Sahifah dalam tulisan tangan beliau tidak ditemukan sekarang, namun isinya terhimpun di dalam kitab-kitab hadis, terutama di dalam Musnad Ahmad. Hadis pada masa tabi'in. Pada era tabi'in, keadaan sunnah tidak jauh berbeda dari era sahabat. Namun, pada masa ini, Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh negara Islam. Maka tabi'in dapat memfokuskan diri dengan mempelajari sunnah dari para sahabat. Kemudian lain yang diperoleh tabi'in karena sahabat Nabi Muhammad SAW telah menyebarkan ke seluruh penjuru di dunia Islam.
sehingga mereka mudah mendapatkan informasi tentang sunnah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.